innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa, sejarah manusia pilihan di dunia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih menjelaskan tentang sejarah kelam Yahudi yang ada di kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Selamanya tidak akan redha kepadamu wahai Muhammad orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka. Kalimat lan yang masuk pada fi'lul mudhari ini dipahami oleh sebagian ahli tafsir, maksudnya lan li ta'bid. Lan li ta'bid itu artinya lan yang memiliki makna selamanya. Artinya selamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha sampai kita mengikuti mereka. Dengan tegas Al-Quran mengatakan bahwa namanya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah redha kepada kita kaum muslimin. Makanya mereka akan berusaha dengan cara mereka untuk menyesatkan orang Islam supaya berkiblat kepada mereka. Dan ini kita bisa lihat di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, bagaimana muamalah orang-orang Yahudi kepada Nabi. Padahal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan bahwa orang Yahudi itu mereka lebih paham akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang-orang musyrik Khazraj dan Aus. Karena orang-orang musyrik tidak punya maklumat akan kenabian. Mereka para penyembah berhala. Tapi orang Yahudi itu diturunkan Taurat kepada mereka, sebagaimana orang Nasrani diturunkan Injil kepada mereka. Taurat dan Injil itu sudah mengisyaratkan akan kemunculan Nabi akhir zaman. Coba anak-anak ditenangkan ya, di belakang itu ya, ribut sekali. Jadi harusnya yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan Yahudi dan Nasrani kan, karena punya maklumat harusnya. Tapi kenapa kemudian orang Khazraj dan Aus yang kemudian mereka rame-rame masuk Islam, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Ansar, orang-orang Ansar, kan terbalik menunjukkan bahwa hidayah itu milik Allah. Allah berkehendak siapapun yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ishaq, seorang muarrikh ahli tarikh, menceritakan sebuah kisah dari Ummul Mukminin Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Safiyah ini salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia putri daripada pembesar Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Jadi Safiyah bercerita tentang bapaknya Huyai ibn Akhtab ini. Dia mengatakan bahwa aku, kata Safiyah ini, kuntu ahabbu waladi abi ilaihi. Aku ini anak yang paling disayang bapak. Wa ila ammi abi Yasir.
Bahkan pamanku namanya Abi Yasir juga sangat mencintai aku dibandingkan anak-anaknya. Jadi Safiyah ini memang walaupun dia seorang wanita tetapi sangat dicintai ayahnya dan sangat dicintai pamannya Abu Yasir melebihi anak-anaknya. Kata Safiyah, ketika Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah hijrah, jadi bapakku maksudnya Huyai ibn Akhtab ini dengan pamanku Abi Yasir ingin mengintai apakah betul yang datang itu seorang nabi atau orang yang ngaku-ngaku nabi. Ini dua orang Yahudi ini kemudian akhirnya mengintai Nabi SAW yang ketika itu disebutkan bahwa Nabi SAW baru sampai di Kuba di kabilah Amr ibn Auf dan Nabi SAW singgah di situ. Akhirnya kemudian pagi-pagi buta nih Huyai ibn Akhtab ini dan Abi Yasir kemudian bertolak dari rumahnya menuju Bani Amr ibn Auf sambil kemudian memperhatikan Nabi SAW. Lama mereka memperhatikan dari pagi sampai sore, baru mereka pulang. Setelah kemudian mereka pulang, kata Safiyah ini yang menceritakan istri Nabi ini, aku melihat wajah ayahku tidak seceria ketika dia berangkat, murung wajahnya. Kemudian aku pun menguping apa yang dibicarakan bapak Huyai ibn Akhtab dengan Abu Yasir pamanku. Katanya Abi Yasir berkata kepada Huyai ibn Akhtab, Abu, apakah memang itu yang engkau lihat bahwa memang dia seorang nabi? Abu Yasir berkata ini kepada Huyai ibn Akhtab, apakah dia memang seorang nabi? Katanya. Maka kata Huyai ibn Akhtab, na'am ya, wallahi dia itu nabi, katanya. Karena sudah kucocokkan alamat tanda-tanda yang kubaca dalam Taurat persis seperti apa yang ada pada dia, katanya. Tapi lihat bagaimana hasadnya orang Yahudi. Katanya kemudian Abi Yasir berkata lagi, bagaimana pendapatmu tentang dia? Apakah kita harus ikut dia? Maka lihat jawaban Huyai ibn Akhtab, qala adawatuhu wallahi ma baqaitu. Demi Allah, selama aku hidup aku akan jadi musuh dia selamanya. Baik, dia sudah tahu dia nabi, tapi dia malah mengatakan seperti itu. Demi Allah, selama aku masih hidup aku akan jadi musuhnya, katanya. Padahal ketika ditanya oleh Abu Yasir, apakah dia nabi? Kata Huyai ibn Akhtab, iya dia nabi, ciri-cirinya persis, katanya. Sehasad itu orang Yahudi. Kenapa begitu hasadnya orang Yahudi? Karena apa yang mereka inginkan bahwa nabi itu lahir dari lingkungan Yahudi, rupanya pula orang Arab yang selama ini mereka berperang melawan orang Arab. Kok nabi dari musuhnya pula, gitu. Sehingga itulah yang menjadikan Huyai ibn Akhtab tidak terima. Padahal sudah jelas dia nabi, dicocokkan cara ciri-cirinya juga nabi, dan dia itu yakin nabi, tapi dia justru bersumpah akan menjadi musuh selama dia masih hidup. Ngeri orang Yahudi itu. Tahu kebenaran, akan tetapi kemudian dilanggar kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ditambah-tambah, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, banyak turun ayat kepada Rasul dari ayat-ayat Al-Quran yang kemudian menyingkap borok-borok orang Yahudi, sehingga kemudian orang-orang Yahudi tidak terima, makin hasad dia. Bukannya kemudian diluruskan itu makin benar, makin hasad. Contoh, orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata dalam surah At-Taubah bahwa Uzair itu anak Allah. Datang Rasul dan membantahnya, qul huwallahu ahad.
katakan Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Rontoklah akidah Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian mereka mengatakan nahnu ahibbah ilallah, katanya. Kami ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kami ini orang-orang pilihan Allah. Itu pengklaiman orang Yahudi dari dulu sampai sekarang ini. Orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka itu turunan Allah Azza wa Jalla. Nahnu abna'ullah wa ahibbah. Al-Quran mengatakan seperti itu. Kami ini anak-anak Allah dan kami orang-orang pilihan Allah. Datang Nabi SAW, kemudian turun ayat inna akramakum indallahi atqakum, bahwa Islam itu tidak membeda-bedakan manusia. Mau anda orang Arab, mau anda non-Arab, mau anda Bilal, mau anda Abu Bakar, Islam itu sama. Sementara orang Yahudi mengunggulkan dirinya. Orang Yahudi merasa mereka itu paling unggul. Datang Islam merontokkan tuh akidahnya. Islam itu semua sama. Dalam Islam itu tidak ada yang beda. Mau orang kaya dengan orang miskin, pejabat dengan rakyat, dalam Islam itu pandangannya sama. Kecuali barometernya adalah taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang Yahudi itu taklid buta dengan padri-padri mereka. Apapun yang dikatakan padri mereka, itulah kebenaran. Datang Islam membatalkan taklid buta itu, bahwa kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gimana kuping Yahudi tidak panas coba kan? Setiap keyakinannya dirontokkan dengan Al-Quran. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi itu kecintaan mereka kepada dunia luar biasa, walaupun mereka miskin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab an yu'ammar wallahu basirun bima ya'mal. Dan sesungguhnya kamu tidak akan mendapati mereka, manusia-manusia yang paling rakus terhadap kehidupan dunia, melebihi mereka, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberikan umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi orang Yahudi itu ikhwatu fiddin, miskin-miskinnya mereka, maka mereka orang yang paling menyembah dinar dan dirham, dan mereka orang yang paling menyombongkan diri, sehingga orang Yahudi menganggap di luar Yahudi itu seperti binatang. Dan itu disebutkan dalam muktamar-muktamar mereka. Sampai hari ini kita ini dianggap binatang oleh orang-orang Yahudi itu. Tidak ada kimah bahasa Arabnya, tidak ada nilainya di mata mereka. Makanya wajar kalau seandainya di zaman Nabi SAW Yahudi itu su'ul adab, buruk adabnya, baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada kalamullah Al-Quranul Karim. Saya akan sebutkan 3 kisah yang berkaitan dengan su'ul adab. Kisah yang pertama, bagaimana buruk akhlaknya orang-orang Yahudi itu kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikisahkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dakhala Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an baita al-midras. Suatu ketika Abu Bakar berjalan-jalan kemudian masuk ke perpustakaannya orang Yahudi. Jadi di situ tempat markasnya orang Yahudi belajar, midras namanya. Fawajada min Yahud
nasan katsiran wa qad ijtama'u ila rajulin minhum yuqalu lahu Finhas. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat kok ramai orang-orang Yahudi di situ sedang belajar kepada seorang padri yang namanya Finhas. Yahudi ini, rahib ini namanya Finhas. Kana min ulama'ihim wa akhbarihim. Si Finhas ini termasuk ulama Yahudi dan termasuk ahli ibadahnya dari kalangan Yahudi. Wa ma'ahu habrun yuqalu lahu Asyah. Dan di samping Minhas ini ada seorang padri juga namanya Asyah. Jadi ada dua di situ padri yang sedang mengajar. Satu namanya Finhas, satu namanya Asyah. Dua-duanya tokoh besarnya Yahudi. Dan manusia berkumpul kepada Asyah. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Finhas, pembesar Yahudi. Kemudian mengatakan, "Waihaka ya Finhas, ittaqillah wa aslim, fa wallahi innaka la ta'lam anna Muhammadan Rasulullah qad ja'akum bil haqqi min indillah tajidunahu maktuban indakum fit Taurati wal Injil." Lihat keberanian Abu Bakar. Ya. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Finhas, celaka engkau. Masuklah kau ke dalam Islam. Demi Allah, bukankah engkau sudah tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan sungguh telah datang kepada kalian kebenaran dari sisi Allah yang kalian ketahui dan ditulis di dalam kitab kalian Taurat dan Injil bahwa Muhammad itu Rasulullah. Masuklah kau ke dalam Islam." Coba masuk ke lingkungan Yahudi langsung ngomong gitu Abu Bakar. Kamu kan sudah tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah dan itu berdasarkan kitab kalian. Kenapa kalian tak masuk Islam? Itu maksudnya. Akhirnya kemudian Finhas mengatakan kepada Abu Bakar, "Wallahi ya Abu Bakrin, demi Allah wahai Abu Bakar, ma bina ilallahi min faqrin wa innahu ilaina la faqiran." Abu Bakar, kami tidak berhajat kepada Allah. Allah yang berhajat kepada kami. Ya bayang, di mana Abu Bakar? Dia mengatakan apa? Kami tidak butuh dengan Allah Tuhanmu. Dia Tuhanmu yang butuh dengan saya, katanya. Wa man tadarra ilaihi kama yatadarra ilaina. Sebagaimana bukan kami yang harus meminta doa kepada dia, dia harus meminta kepada kami, katanya. Di Bali itu kurang ajar Bali. Allah dihina sama orang Yahudi. Akhirnya kemudian orang Yahudi ini ingin membuat syubhat. Kenapa dia sampai ngomong begitu? Wahai Abu Bakar, bukankah dalam kitabmu, maksudnya Al-Quran, ada ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbid wa yabsut wa ilaihi turja'un." Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang lebih baik. Lihat Abu Bakar ayat ini. Kalau Tuhanmu kaya, kenapa dalam Qur'anmu barang siapa yang meminjami Allah, berarti Allah itu fakir, dia pinjam sama kita. Syubhatnya orang Yahudi. Kemudian kalian datang melarang kami riba. Tidak boleh riba. Tapi Tuhanmu berbuat riba, katanya. Karena di sini kalau kita meminjamkan kepada Allah, Allah lipat gandakan gantinya, kan? Kurang ajar nggak, kata orang Yahudi gitu. Dia ngasih syubhat kepada Abu Bakar. Emosi Abu Bakar, nggak tahan dia. Ditamparnya si Finhas di depan orang, ditampar. Kemudian pergi. Si Finhas ini merasa dilolimi. Apa salah dia? Kenapa dia sampai dipukul? Datang dia kepada Nabi SAW melapor. Kemudian di hadapan Nabi SAW dia mengatakan, "Ya Rasulullah,
Undur ma sana'a bi sahibu. Lihat apa yang diperbuat temanmu si Abu Bakar. Dia sudah memukul wajahku, katanya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma hamalaka ala ma sana'ta. Betul kau lakukan itu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, bala, tentu aku lakukan itu. Ya. Kenapa kau lakukan? Kenapa kau pukul dia? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, karena dia mengatakan Tuhan kita, Allah maksudnya, fakir dan mereka kaya, katanya. Maka Rasul mengatakan, ya Finhas, betul apa yang dikatakan Abu Bakar? Oh enggak benar, aku enggak pernah mengatakannya, katanya. Kurang ajar dia, kan? Ya. Jadi munafik itu bukan orang musyrik saja seperti Abdullah ibn Ubay saja, tapi Yahudi juga ada munafiknya. Karena kaidah munculnya munafik itu apabila Islam kuat, maka kuatlah munafik. Kalau Islam lemah, maka lemahlah munafik. Jadi munafik itu sesuai dengan kekuatan Islam. Kalau Islam kuat, munafiknya makin kencang. Kalau Islam lemah, justru nggak ada munafik. Ngapain kalau Islam lemah jadi munafik? Jadi kafir aja lah. Kan gitu bahasanya. Makanya karena Islam kuat jadi munafik dia. Jadi ada orang Yahudi yang munafik juga. Oh enggak, aku nggak ngomong gitu sama Abu Bakar. Kadzabta ya Abu Bakrin, dusta kau ya Abu Bakar, kata. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat karena Abu Bakar, karena masalahnya tidak ada saksi. Sehingga kemudian Abu Bakar tidak bisa membela diri, kan begitu. Tapi ucapan Abu Bakar hak, makanya Allah turunkan ayat. Satu ayat untuk si Finhas, satu ayat untuk Abu Bakar. Satu ayat untuk si Finhas ini turun surah Al-Imran. Turun surah kepada Abu Bakar turun surah Al-Imran. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Ayat ini turun kepada Abu Bakar mengobati luka Abu Bakar karena merasa bahwa beritanya tidak diakui. Maka Allah mengatakan, kamu sungguh akan diuji terhadap hartamu dan juga dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang sangat menyakitkan hatimu. Allah dihina apa enggak sakit? Jika kamu bersabar wahai Abu Bakar seolah-olah seperti itu dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Tetapi kemudian turun kepada Finhas, berucapan dia benar, mengatakan Allah miskin dan mereka orang Yahudi merasa kaya. Turun ayat kepada mereka. Apa ayatnya? Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sungguh Allah mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Siapa yang mengucapkan? Finhas. Maka kami akan catat apa yang mereka katakan, dan terhadap pembunuhan mereka dahulu kepada para nabi, dan kami katakan kepada mereka, rasakanlah kelak azab neraka yang akan membakar kalian. Subhanallah, bagaimana su'ul adabnya siapa? Yahudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan Allah fakir, mereka pula kaya. Ini satu kisah bagaimana su'ul adab mereka kepada, banyak sebenarnya kisahnya, seperti mengatakan Allah bakhil, ya. Kemudian kisah yang kedua, bagaimana su'ul adab mereka kepada Nabi SAW. Ini dikisahkan di dalam kitab Sahihaini, Bukhari Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Jadi yang menceritakan di sini adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha.
ada seorang Yahudi tiba-tiba mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam kematian. Assalamu alaikum ya Muhammad. Bukan assalamu alaikum. Assamu alaikum. Beda kalau assalamu alaikum dengan assamu alaikum. Kalau assalamu artinya selamat. Kalau assam itu artinya racun. Seolah-olah kalau diartikan assamu alaikum, mati aja kau Muhammad gitu bahasanya. Kalau assalamu alaikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepadamu wahai Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, mendengar ucapan orang Yahudi ini, kemudian ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata Aisyah, kenapa kau tidak jawab mereka dengan membalik kata-kata mereka? Bukankah mereka adalah abna'u al-khanazir, anak-anaknya babi? Abna'ul khanazir, karena orang-orang Yahudi dikutuk menjadi kera dan babi, kan begitu ya. Kunu qiradatan khasiin, kan itu. Jadi Aisyah radhiyallahu mengatakan, kenapa kau tidak balas mereka? Bukankah mereka adalah abna'u al-qiradata wal khanazir, anak-anaknya kera dan babi, kata Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, jangan seperti itu. Islam tidak mengajarkan kekotoran bicara. Rasul mengajarkan adab. Jangan dibalas keburukan dengan keburukan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Rasul ingin mentarbiah istrinya. Nah, harusnya antum gitu. Kalau istri sudah mulai gibah, antum tegur. Janganlah gibah. Dan pula antum yang mancing. Gimana kondisi tetangga sebelah? Antum pula yang mancing. Antum yang tegur. Sudah. Nggak usah lagi cerita si anu dah. Masak aja. Jadi Aisyah radhiyallahu anha emosi Aisyah, Rasul itu tidak terpengaruh sebenarnya. Mau dicaci maki Rasul sudah biasa. Lebih parah lagi ketika dia berada di Mekah, kan gitu ya. Dikatakan gila, dikatakan tukang zina, sudah biasa bagi Nabi. Apalagi hanya mengatakan assalamu alaikum. Rasul itu tidak dimasukkan ke dalam hati. Dan ini tarbiyah bagi kita, kan. Kalau ada orang-orang yang mengucapkan kalimat buruk kepada kita, tidak perlu masuk ke dalam hati. Cukup masuk telinga kanan, melesat ke telinga kiri. Kalau perlu masuk ke telinga kanan, mental lagi, tidak sempat masuk otak. Jadi tidak sakit kali hati kita ini. Itulah tarbiyah Nabi. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya sudah ku jawab, tetapi dengan sebutan wa alaikum, kamu saja, gitu maksudnya. Jadi kalau mereka mengatakan mati aja kau Muhammad, kata Rasul wa alaikum, kau saja yang mati, gitu maksudnya. Tidak perlu ditambah-tambah kalimat. Tapi lihat bagaimana su'ul adab di sini, kan. Jelek sekali mereka adabnya kepada Nabi SAW. Begitulah su'ul adabnya orang-orang Yahudi. Jadi kalau hari ini kemudian ada orang-orang yang mencela Rasul, menghina Rasul, istihza kepada Rasul, su'ul adab kepada Rasul, dengan mengatakan khamar minuman nabilah, kata subhanallah, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, bagaimana su'ul adab mereka terhadap Al-Quran, terhadap Al-Quranul Karim. Ketika orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya soal ruh, apa itu ruh? Maka Nabi terdiam, karena Nabi tidak punya jawaban. Nabi tidak boleh menjawab dengan hawa nafsunya. Nabi itu harus menjawab dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Rasul itu tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsu. Pasti setiap ucapannya wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Karena Allah yang mengatakan, "Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin." Muhammad, kalau engkau berani, kata Allah, mengucapkan sebuah pendapat yang tidak bersumber dariku, kata Allah, ku tarik tangan kananmu, ku potong urat nadimu. Jadi Allah mengancam, ya, tidak boleh Rasul mereka-reka yang Allah tidak katakan. Makanya Rasul diam saja karena tidak tahu jawabannya. Maka turunlah ayat, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya-tanya kepada wahai Muhammad soal ruh. Katakan ruh itu urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang ingin saya bahas adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Ketika orang Yahudi mendengar ayat ini, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit, datang dia kepada Nabi, wahai Muhammad, kalimat itu untuk kalian atau untuk kami? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu maksudnya khitabnya untuk kalian orang Islam atau untuk kami orang Yahudi? Kata Nabi SAW, kullan, semuanya kena. Mau kami orang Islam, mau kalian orang Yahudi, tidaklah Allah memberikan ilmu kecuali sedikit. Mulai mereka membuat syubhat, kemudian mengatakan, ya Muhammad, bukankah dalam kitabmu, maksudnya Al-Quran, ya, ada kalimat bahwa telah diturunkan Taurat dan juga Injil, fiha tibyanan likulli syai', bahwa Taurat dan Injil itu sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Kalau memang Taurat dan Injil yang disebutkan dalam Qur'anmu itu menjelaskan segala sesuatu sebagai penjelas segala sesuatu, kenapa pula kemudian Allah mengatakan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit? Ini kan kontradiktif dengan ayat ini. Katanya sedikit, tapi Taurat dijelaskan dalam Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Kan banyak artinya gitu maksudnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menjawab, hiya fi ilmillah qalilun wa qad atakum ma in alimtum bihi in tafa'tum fa anzalallah walau annama fil ardi min syajarati aqlamin. Kemudian wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kata Nabi SAW, apapun yang tersimpan dalam kitab kalian Taurat, tetap itu kecil sedikit bagi Allah. Kemudian Allah turunkan, seandainya seluruh bumi ini ditanam pohon, kemudian pohon itu menjadi pena, dan 7 lautan menjadi tintanya, kata Allah, kalimat-kalimat Allah tidak akan putus, saking banyak. Jadi lihat bagaimana su'ul adab mereka terhadap Al-Quran. Mereka mau itu membantah saja, mengadu-adukan satu ayat dengan yang lain. Itulah ciri khasnya Yahudi, su'ul adab, buruk adab kepada Allah, buruk adab kepada Rasulullah, dan buruk adab kepada Al-Quranul Karim. Maka siapapun yang tidak punya adab kepada Allah, kepada Rasul dan Al-Quran, maka tidak ubahnya kalian dengan orang-orang Yahudi. Karena itulah ciri mereka orang Yahudi, tidak punya akhlak terhadap Allah, terhadap Rasul, dan terhadap Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita melihat beberapa perangai orang Yahudi, orang Yahudi ini ikhwatu fiddin, di antara perangai yang buruk adalah mereka tidak suka persatuan kaum muslimin. Karena kan semakin banyak masalahnya orang yang masuk Islam di kota Madinah itu makin banyak, sesaklah itu dadanya Yahudi. Sehingga kemudian dikisahkan nih satu kisah,
Jadi ada seseorang Yahudi yang mengutus untuk mengadu domba orang-orang Khazraj dan Aus yang sudah masuk Islam. Jadi mereka itu sudah jadi sahabat Nabi SAW. Bayangkan Khazraj dan Aus itu perang 120 tahun. Perang aja itu Khazraj dan Aus itu. Sampai datang Rasul dari Mekah hijrah ke Madinah, kemudian disatukan dua kabilah itu, jadilah satu nama Ansar. Pada dua kabilah itu 120 tahun itu perang tuh, bayangkan. Tidak berhenti-henti perang itu. Yang mampu mendamaikannya Nabi SAW. Jadi ada seorang namanya Syath ibn Qais al-Yahudi. Syath ibn Qais al-Yahudi ini orang yang paling hasad, yang paling jahat dari orang Yahudi. Si Syath ini Ibn Qais al-Yahudi, karena dia adalah pembesar kekufuran, pembesarnya Yahudi. Jadi suatu ketika marra yauman ala nafarin minal ansar minal ausi wal khazraj fi majlisin yatahaddatsun. Lewatlah si Syath ini, Ibn Qais ini, ke tempat yang dulu. Tempat itu adalah tempat di mana orang Khazraj dan Aus itu suka musuh-musuhan. Dilihatnya kok mereka damai sekarang, kok mereka akur gitu kan. Akhirnya hasad, tidak terima dia. Kok bisa Khazraj dan Aus bisa akur? Akan kubuat mereka perang. Caranya gimana? Akhirnya dia utus satu orang penyair yang ahli syair. Diutus untuk datang ke majelis itu. Apa kata Syath ibn Qais kepada penyair ini? Aku akan bayar kamu. Oh, datang kepada majelisnya Khazraj dan Aus yang sedang bermesraan itu. Katakan kepada mereka syair-syair perang yang pernah mereka kumandangkan dulu, supaya diingatkan dengan syair-syair dulu. Ingat syair itu sama dengan media di zaman sekarang, sama dengan TV, sama dengan YouTube, sama dengan radio. Itu syair itu gunanya zaman dulu. Kalau mau menyebarkan berita paling mudah dengan syair. Dan syair itu bisa membuat orang menangis, bisa membuat orang pingsan, bisa membuat orang dendam, bisa membuat orang marah, bisa buat orang perang. Itu syair itu. Nah, syair itu luar biasa. Orang sedih aja bisa ketawa dengan syair, orang tertawa bisa sedih gitu. Kalau syair, kekuatan syair di zaman itu. Datanglah kemudian ke orang-orang Khazraj dan Aus ini dari kalangan Ansar yang sedang ngobrol mesra-mesraan karena sudah nggak ada musuh-musuhan lagi. Semua sudah masuk Islam. Ngobrol lah kemudian di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba dia melantunkan syair-syair lama, kenangan-kenangan lama ketika kedua kabilah ini perang. Bangkitlah emosi orang-orang Khazraj dan Aus ini. Kemudian diingatkan tentang kekalahan Khazraj dari Aus. Aus ini kabilah kecil, Khazraj ini kabilah besar, tapi bisa kalah sama Aus. Jadi orang-orang Khazraj tidak terima, merasa kemudian direndahkan dengan syairnya itu. Masa kalian ini Khazraj negara besar kok kalah sama negara kecil gitu maksudnya. Emosi. Akhirnya terbangkitkan emosi kedua kabilah ini. Mau perang, ambil pedang tuh. Udah mau perang tuh. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Bergegas Rasul datang ke tempat itu karena sudah mau hadap-hadapan dengan pedang-pedang mereka. Kata Nabi SAW, atad'unal jahiliyah wa ana baina adkhurikum ba'da idh akramakumullahu bil Islam wa qata'a bikum wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah wa allafallahu bainakum. Kata Nabi SAW, apakah kalian akan mengembalikan tradisi jahiliyah sementara aku di hadapan kalian? Allah sudah muliakan kalian dengan Islam, dan Allah sudah putuskan tradisi-tradisi jahiliyah yang jahat itu. Bahkan Allah sudah lembutkan kalian. Kemudian Rasul terus menasihati sampai akhirnya mereka melempar pedang-pedang mereka. Fabakau, mereka pun menangis semuanya, saling salaman, saling berpeluk. Kemudian Nabi SAW ikut menangis. Turunlah ayat surah Al-Imran ayat 99. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah
Man amana tabqunaha iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakan wahai Muhammad, wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah bengkok, padahal kamu menyaksikannya dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kenapa kalian hendak menghalang-halangi orang-orang yang sudah masuk Islam? Ngapain kamu? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini menyebutkan sifat-sifat orang-orang Yahudi suka memecah belah. Jadi kalau ada provokator dalam dakwah itu, jangan-jangan nih masuk sifat-sifat Yahudi, suka memecah belah. Karena orang Yahudi tidak suka kalau seandainya Islam berkembang, hasad dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana ketidaksukaannya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Bahkan mereka itu tukang hasud. Tukang hasud, bahkan mereka melecehkan kehormatan seorang wanita muslimah pula. Ada di Madinah itu, di antara kabilah Yahudi itu namanya kabilah Bani Qunaiqah. Kabilah Bani Qunaiqah. Kabilah Bani Qunaiqah itu kabilah Yahudi yang pertama yang terusir dari kota Madinah. Kabilah Bani Qunaiqah. Kenapa demikian? Jadi ketika kaum muslimin ini menang di perang Badar, orang Yahudi tidak suka, kemudian mengejek, ialah musuh kalian orang-orang musyrik, patutlah kalian menang, katanya. Coba kalau musuh kalian aku, orang Yahudi, kalah kalian. Kan kurang ajar tuh. Ialah musuhnya orang-orang itu, cobalah musuh perang sama kami, gitu. Tidak kalah kalian. Sampai berita ini kepada Rasul. Bayangkan. Ditambah-tambah kemudian Bani Qunaiqah ini mengutus utusan ke Quraisy. Untuk apa? Membangkitkan dendam kekalahan, supaya suruh balas. Kami akan bantu dari Madinah. Bayangkan orang Yahudi, kan? Siasat mereka. Akhirnya kemudian sampai suatu ketika adalah wanita muslimah ke pasar, membeli sesuatu. Masuk ke dalam pasar, kemudian dipaksa orang Yahudi untuk membuka cadarnya, membuka hijab aurat. Wanita ini tak mau, fa'abat, tak mau. Rupanya ketika wanita ini duduk, jilbabnya diikat di kursi. Dia tidak sadar kalau diikat. Pas bangun, ketarik, nampaklah auratnya. Menjeritlah wanita ini. Kemudian meminta pertolongan kepada kaum muslimin. Ada satu pemuda muslim ini nggak terima. Cari siapa yang mengikat kain wanita itu. Rupanya mengikat itu pemilik toko Yahudi. Langsung ambil pedang, tebas kepalanya, mati. Ketika kemudian, itu kan pasarnya Yahudi tuh, pasarnya Bani Qunaiqah, orang Yahudi semua di situ. Ketika kemudian ada seorang muslim ini membunuh, karena apa? Karena dia sudah melecehkan seorang, ini satu pasar nggak terima, dikejarnya orang muslim yang membunuh satu Yahudi ini, kemudian dihakimi rame-rame, mati juga. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Berarti Bani Qunaiqah ini sudah merobek perjanjian piagam Madinah. Ya, kan sudah ada piagam itu. Tidak boleh saling mendolimi, harus saling menjaga, dan begitu seterusnya, kan? Ada 51 butir dalam piagam itu. Dan semua kemaslahatan dengan sangat adilnya dalam piagam itu. Betul-betul menerapkan syariat Islam. Berarti orang Yahudi sudah melanggar. Dari situ Rasul mempersiapkan pasukan, melucuti senjata orang-orang Bani Qunaiqah, kemudian diusir keluar dari Madinah. Akhirnya mereka tinggal di perbatasan Syam. Seperti itulah jahatnya orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara mereka ada yang berusaha untuk membuat fitnah. Dengan cara apa?
dengan cara bagaimana kemudian mengolok-olok kaum muslimin sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga mereka harus berpecah. Terkadang juga supaya orang-orang yang sudah masuk Islam ragu-ragu dengan keislamannya, jadi mereka membuat tasykik, keraguan. Gimana nih caranya? Orang-orang itu kembali kepada kekufuran mereka, balik lagi kepada kemusyrikan itu, jangan masuk ke dalam Islam. Caranya bagaimana? Membuat tasykik, membuat keraguan-raguan. Dengan cara apa mereka membuat keraguan-raguan? Dengan cara memperbanyak tanya kepada Nabi SAW. Jadi mereka itu caranya ada dengan cara mendebat di hadapan para sahabat. Nanti kalau Rasul tidak bisa menjawab, tengok Nabi kalian tidak bisa jawab. Dan itu dijelaskan dalam beberapa riwayat bagaimana orang Yahudi ini berusaha untuk meragukan kaum muslimin dari agama Islam. Contoh beberapa kasus. Ketika orang-orang Yahudi ditanya oleh Nabi SAW, man ahlun nar, siapa penduduk neraka? Siapa penduduk neraka? Maka orang Yahudi mengatakan, nahnu, kami penduduk neraka. Summa takhlufuna antum, tapi kami sebentar saja, habis itu kau penggantinya. Iya betul, kami penduduk neraka, tapi sebentar saja. Berapa hari? 40 hari saja. Makanya turun ayat, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, gitu. Kalaupun kami harus masuk neraka, paling beberapa hari di neraka itu. Ada yang mengatakan 40 hari diambil dari kesalahan Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa mengambil Taurat, mereka menyembah patung anak sapi. Ya 40 hari itulah kesalahan kami, katanya. Habis itu kalian yang gantikan, kalian kekal di dalamnya, katanya. Maka Rasul mengatakan, kadzabtum, dusta kalian. Laqad alimtum anna la nukhlifukum. Kalian sudah tahu, enggak mungkin kami jadi ganti kalian di neraka. Kalian akan dikekalkan di dalamnya. Makanya turun ayat, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Ada yang mengatakan beberapa hari di sini, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 1 minggu saja. Karena orang Yahudi meyakini bahwa umur dunia itu 7,000 sana, 7.000 tahun. Mereka mengatakan umur dunia itu 7.000 tahun. Wa anna Allah yu'adzibun nas fin nar bi kulli alfi sanatin min ayyamid dunya yawman wahidan. Dan Allah akan mengadab manusia di neraka setiap 1000 tahun, ya, dengan kehidupan dunia, maka akan dikecualikan 1 hari. Jadi kalau 7 kali berarti 7 hari saja, itu yang 1 hari milik kami, katanya. Kami tidak akan diadab 7 hari. Itu satu riwayat yang mengatakan 40 hari saja. Tapi itu kan angan-angan mereka. Kenapa demikian? Orang-orang Yahudi itu menganggap ke mereka itu ahli jannah. Masalahnya mereka lah yang paling benar, yang paling dicintai Allah, manusia pilihan, dan mereka tidak mungkin dihinakan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, kul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Hei orang-orang Yahudi, seolah-olah begitu. Katakan ya Muhammad, hei orang-orang Yahudi, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untuk kalian, maksudnya kalau kalian mati pasti masuk surga, dan kalaupun masuk neraka hanya beberapa hari saja. Kalau memang kalian merasa menguasai surga, bercita-cita matilah kalian. Harusnya kan kalian bercita-cita mati, kan? Cepat mati, cepat masuk surga, kan begitu? Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau memang negeri akhirat di sisi Allah itu khusus untuk kalian saja, mintalah kematian kepada Allah segera kalian. Kalau kalian benar supaya cepat mati masuk surga, kan begitu?
Tapi apa yang terjadi? Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Mustahil ada orang Yahudi berangan-angan mati. Karena tadi saya sudah katakan di ayat, kalau bisa umur mereka itu ribuan tahun. Dan itu ya, berarti mereka itu hanya membuat syubhat di tengah-tengah kaum muslimin supaya kaum muslimin ragu-ragu dengan Islam. Mereka membuat bantah-bantahan kepada Rasul tentang Al-Quran. Begitulah wataknya orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, Nabi itu mengajarkan kepada kita tentang sifat kelembutan. Sudah tahu Yahudi itu jahat-jahat, kurang ngajar semuanya. Tetapi lihat muamalah Nabi SAW di kota Madinah. Padahal kan Rasul lebih kuat loh. Jadi dengan menggabungkan Khazraj dan Aus, kemudian kedua kabilah besar di Madinah ini masuk Islam, menjadi mayoritas jadinya. Jadi orang Yahudi makin sedikit, orang Islam makin banyak, kan begitu. Tapi Nabi SAW tetap berpegang kepada piagam Madinah. Kalau Rasul mau kan mereka diusir semua kan? Tidak, ada perjanjian di situ. Lah di antara perjanjian itu, kaum muslimin tetap memberikan yang pertama hakul haya. Diberikan hak hidup orang Yahudi. Bayangkan diberikan hak hidup. Bahkan Rasul mengancam tidak boleh membunuh kafir dhimmi. Ya, kafir yang satu atap dengan kita, tetangga kita, satu komplek, satu desa, nggak boleh. Dikasih kehidupan, padahal mereka kan menjadi minoritas setelah datangnya Rasulullah kan. Tapi Rasul tetap berpegang dengan perjanjian, masih diberikan hak hidup. Yang kedua, diberikan hak at-tamalluk. Mereka boleh menguasai harta mereka sendiri. Mau berniaga sesuka mereka silahkan. Tidak dirampas hartanya. Mereka bebas di kota Madinah, asal jangan keluar dari perjanjian saja. Kemudian juga hakul himayah wa difa. Kalau ada orang yang menyerang mereka, Islam membelanya. Kurang apa tuh? Kamu kalau punya musuh di luar, mereka menyerang kamu, kami yang akan jadi benteng. Bayangkan, dikasih perlindungan lagi. Kemudian juga hakul adli. Diberikan hak keadilan dalam muamalah. Bahkan Rasul SAW tidak suka dengan kezaliman. Kalau ada orang muslim mendolimi orang Yahudi, maka tetap orang muslim ini ditindak secara syariat Islam. Ya, seperti yang terjadi ketika seorang muslim membunuh dua orang Yahudi, maka dia harus bayar diat kan. Itulah bedanya kalau orang kafir membunuh orang Islam, qisas. Kalau orang Islam membunuh orang kafir, diat. Ya, karena kehormatan seorang muslim itu maksudnya. Tapi kalau muslim sesama muslim, ya qisas. Ini kan bandingannya muslim dengan kafir kan itu. Akhirnya Nabi SAW mencari-cari untuk bayar diat. Karena sudah membunuh dua orang, berarti 200 ekor unta tuh. Satu orang 100 ekor unta tuh. Subhanallah, Rasul sampai minta kepada orang muhajirin, minta kepada orang ansor, minta kepada yang ada dalam perjanjian itu, suruh infak untuk bayar diat kepada orang yang sudah dibunuh, kepada keluarganya. Sampai seperti itu Nabi SAW membela hak-haknya orang-orang kafir di situ. Tapi orang Yahudi tidak paham dengan ajaran Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasul SAW pun terkadang mengunjungi, kalau ada orang sakit Yahudi itu dikunjungi. Sampai ada satu kisah kan, ada orang Yahudi sakit, kemudian Nabi SAW mengunjungi orang Yahudi yang sedang sakit itu. Rupanya anak muda ini, Yahudi ini, dulunya pernah bekerja dengan Nabi, jadi dia tahu akhlak Nabi. Kata Nabi SAW, mau enggak kau masuk Islam? Rasul sudah tahu dia bakal mati. Maukah kau masuk Islam? Maka Yahudi ini kadang-kadang menatap wajah Rasul, kadang-kadang menatap wajah bapaknya. Takut dia dengan bapaknya mau mengucapkan syahadat itu. Entah gimana bapaknya justru mengatakan ati Abul Qasim, ikuti ucapan Abul Qasim, maksudnya Rasulullah.
Maka Yahudi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, kemudian mati. Kemudian Rasul keluar rumah, angkat tangannya tinggi-tinggi dan mengatakan apa? Alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si Yahudi itu dari api neraka. Karena dia masuk Islam baru mati. Ya berarti wala tamutunna illa wa antum muslimun, kan itu. Berarti dia mati di atas Islam. Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh siapa? Labid ibn Asam. Jelas-jelas disihir. 6 bulan Rasul kena sihir. Sampai linglung Rasul. Sampai dia merasa sudah mandi junub, padahal tidak junub. Tetapi tidak mempengaruhi wahyu, sekali lagi. Hanya kelemahan kepada fisiknya saja. Ketika Rasul sudah sembuh dan diruqyah oleh malaikat Jibril, kemudian turun surah Muawwidhataini, Qul a'udzu binnas dan Qul a'udzu birabbil falaq, Rasul tidak membalas kepada siapa? Nabi ibn Asad. Tidak. Bisa saja kan Rasul membalas, kan sudah tahu tuh yang menyihirnya siapa kan? Rasul tidak balas. Dibiarkan Nabi bin Asad. Bahkan orang yang meracun Nabi sekalipun, Zainab bintul Haris, ketika Nabi SAW pulang dari Khaybar, dan itu terakhir peperangan melawan Yahudi dan KO, sehingga tidak ada lagi orang Yahudi, sudah habis di Khaybar. Akhirnya dendam orang Yahudi, cemana nih caranya menghalangi dakwah ini, kami sudah nggak sanggup berperang melawan Rasulullah. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk meracuni Nabi. Tanyalah Zainab bintul Haris ini, makanan apa kesukaan Nabi itu? Oh, pahanya daging kambing, gitu. Dimasakkanlah paha daging kambing, dilumuri racun, kemudian dia pun mengundang Rasul yang memang kebetulan kehabisan bekal pulang dari Khaybar. Kemudian dijamulah di rumahnya Zainab bintul Haris. Oh, sahabat sudah siap makan tuh. Lezat daging kambing. Kemudian Nabi SAW sempat makan dia, dan sempat tercicipi racunnya. Tiba-tiba daging itu berbicara, jangan kau makan lagi, katanya. Aku sudah dilumuri racun. Langsung dilempar sama Nabi. Lempar sama Nabi. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, jangan ada yang makan. Itu makanan dan racunnya semuanya. Rupanya ada satu sahabat Rasul yang ikut termakan racun. Satu sahabat Rasul ikut termakan racun. 1 tahun setelahnya mati. Tapi Nabi SAW tidak mengkisos wanita itu. Selama 1 tahun Rasul tidak mengkisos wanita itu, tidak membalas, maksudnya pada jelas-jelas kasih racun kan. Rasul membiarkan wanita itu. Baru kemudian Rasul membunuh wanita itu karena kisos setelah kematian sahabatnya. Itu pun salah 1 tahun tuh. Meninggal sahabatnya berarti kisos karena sudah membunuh. Jadi membunuh karena kisos kepada sahabat. Baru orang Rasul dibunuh tuh Zainab bintul Haris sebagai kisos karena membunuh sahabat. Itu pun salah 1 tahun kan. Kalau seandainya sahabat ini selamat gitu ya, tidak mati, tentu tidak ada kisos kan. Menunjukkan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi itu seperti itu baiknya. Tetapi orang Yahudi tidak paham dengan akhlaknya Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi kisah-kisah tentang muamalah orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin dan kepada Nabi di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Suara makin serak juga. Mungkin sampai sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.